warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Samsudin Rakib. Saya mahasiswa dari STSI Yogyakarta, Solusi Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank menurut keputusan Menteri Keuangan Indonesia, semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana masyarakat dengan mengeluarkan atau menerbitkan surat berharga dan melakukan dana tersebut untuk keperluan masing-masing. Dan kemudian apa itu perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank? Lembaga keuangan bank di sini memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama dalam bidang keuangan. Sementara lembaga keuangan non bank di sini hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan saja. Meskipun begitu, lembaga-lembaga keuangan tersebut berkontribusi dalam perekonomian negara. Oke, dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan dari salah satu lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi. Definisi asuransi di sini perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian atas risiko, kerugian, kematian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak terduga. Nah, itu sini apa itu asuransi? Asuransi sini adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadi peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut. Di sini ada 3 elemen asuransi, yaitu yang pertama yaitu premi, polis asuransi, dan klaim. Di sini yang pertama ini premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai jasa penilaian risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk mendapat menggunakan manfaat asuransi yang diperlukan. Kedua, polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan dokumen legal menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Ketiga, klaim. Klaim asuransi ini merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi yang telah disepakati. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi ini di Indonesia ada 4, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi umum. Pertama sih asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di sini memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung yang mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau tempat Anda bekerja. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa di sini menanggung atas kematian seseorang yang memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang bertanggung dari asuransi jiwa atau mungkin bisa yang diwariskan. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan masa depan demi menjamin pendidikan anak dan pemegang polis. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tinggi biaya pendidikan dari tahun ke tahun. Ketiga, asuransi. Yang keempat, asuransi umum. Asuransi umum di sini adalah perlindungan terhadap risiko kerugian atau kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal saat ini adalah asuransi kendaraan bermotor, yaitu jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Yang terakhir di sini yaitu skema dari asuransi tersebut. Oke, bagaimana skemanya? Jadi skema di sini yaitu sistem yang digunakan
asuransi adalah perputaran uang dari nasabah untuk menutup risiko yang dialami nasabah lain, yaitu membayar klaim jika terjadi klaim dari nasabah yang mengalami risiko. Perusahaan asuransi harus membayarkan sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.